Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pruti Channel. Jadi maaf nih teman-teman, udah 1 minggu Putri tuh nggak upload. Dan itu karena ada kesibukan ya, kuliah, ngerjain tugas kuliah, terus juga ya ada tugas lah ya, karena Putri juga kerja. Nah, jadi banget nih buat teman-teman Putri yang biasa nungguin cerita terbaru dari Putri. Jadi karena ya lama nggak update, jadi minta maaf ya. Jadi sekarang Putri mau lanjutin cerita yang kemarin ya. Sekarang kita masuk ke episode yang ke-16. Jadi buat teman-teman jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Wah, ternyata kita udah sampai ke season kedua. Jadi, itu episode yang ke-16 itu udah masuk ke season 2. Judulnya Disukai. Nah, ini di season kedua Jessie itu dia makin cantik ya teman-teman. Jessie makin cantik ya, bening dia. Ini udah jam 7:42. Itu di ponselnya Jessie ada satu pesan masuk sama ada 3 alarm dari jam 6.50 sampai jam 7. Ini dia buka pesannya ya. Selamat pagi Jessie. Kamu belum datang bulan ini ke rumah sakit untuk menjalani terapi. Harap datang. Kenapa mereka ingin sekali aku menjalani terapi? Kupikir mereka bilang aku sudah tidak perlu lagi tinggal di sana. Jadi tidak ada gunanya aku ikut terapi. Memangnya apa yang ingin mereka sembuhkan dariku? Yang aku tidak sangka hanya kenapa kalian tega memasukkanku ke sana, Papa, Mama. Dan yang lebih parah lagi, kalian membayar Austin untuk mengikutiku kemana saja. Silahkan naik, Nona. Nah, ini Sean ya. Sean juga sekarang tuh di season 2 dia makin tampan ya. Dia tuh masih ngantuk. Terus ini ditabrak sama siapa ini? Hey, lihat-lihat kalau jalan. Hah, sepertinya aku tahu suara yang kejam ini. Sini kamu, aku tahu wajahmu. Awas kamu nanti. Semuanya juga lari. Tap, pagi Sean. Ada apa? Kamu terlihat kesal. Tadi ada yang menabrakku dan dia melarikan diri. Bagaimana kalau kamu lupakan saja? Lagi pula, itu bukan hal yang besar kan? Kamu gak bakalan dapat teman kalau kamu seperti ini terus. Hehe. Kamu tampan sekali hari ini, love. Ayo ke kelas. Dia itu memang cuma bisa dijinakan sama Jessie ya. Tos. Jessie, aku dapat. Tos. Wow, aku baru tahu dia bisa main ini. Dia hebat. Hanya perasaanku atau memang semua cewek di kelas kita semuanya jago olahraga? Tidak akan kubiarkan dia menerima pujian sendirian. Tos. OMG Paris, ayo Paris. Pengen dukung Paris tapi pengen dukung Jessie juga. Tos. Terus ini masih terus berjalan ya olahraganya ya. Rasanya dari tadi bolanya ada pada Jessie dan Paris terus ya. Tos. Dun. Heh, aku tahu aku selalu nomor 1 dalam segalanya. Paris hebat ya. OMG, dia pantas ikut tim nasional. Ayo Jessie, kamu masih bisa kan? Kenapa kamu ada di timku? Kamu dari tadi hanya menghindar tiap kali bolanya datang padamu, Sid.
Yang berikutnya kita pasti bisa. Wow, itu tai lalat. Tai lalat kan? Lihat kemana kamu? Ya, maaf nggak sengaja. Hadap sana, kamu nggak boleh lihat di sini main. Tapi aku ingin lihat mereka main. Beneran ada. Hei, kalian bertiga tidak sibuk kan? Ya, tolong bawa ini ke gudang ya. Sial, kita dimanfaatkan. Melakukan apa yang diminta guru dapat nilai plus nggak ya? Kalau dapat sih, ngapain aku belajar? Dek. Kamu yang tadi pagi. Seramnya, sepertinya ini akhir dari hidupku. Wah, tolong ampuni aku. Aku masih ingin hidup. Ayo berdiri. Aku sudah melupakannya. Aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Lain kali lebih hati-hati, oke? Wah, kupikir kamu akan melemparnya dari jendela. Kamu gila ya? Aku udah gak begitu lagi sekarang. Kenapa dia baik sekali? Dia bisa saja melemparku dari jendela, tapi dia memilih untuk melupakan kesalahanku. Dia merona ya. Aku rasa untuk seorang Sean yang barusan itu amat sangat baik. Aku jadi terharu. Nah, oke, next. Kita lanjut ke episode yang ke-17. Ingin lebih dekat. Apa kamu pernah mendengar cerita tentang gadis yang bisa saja dengan seorang laki-laki yang tidak biasa? Dia laki-laki yang kejam pada semua orang. Tapi hanya pada gadis itu dia bisa bersikap baik. Bukankah itu membuatmu merasa seperti seseorang yang spesial, bukan? Lagi pula, dalam cerita yang seperti itu, biasanya mereka berdua adalah endgame-nya. Ya, aku sering menemui cerita seperti itu dalam novel dan film romantis. Kenapa dengan itu? Nggak ada apa-apa. Sebenarnya, aku juga ingin punya kisah yang seperti itu. Dia ada di sini. Akhir-akhir ini entah kenapa aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Aku senang sekali tiap kali melihatnya. Mia, apa yang kamu pikirkan tentang Sean? Sean yang itu? Kamu tahu sendiri kan dia sekejam apa? Oh, sebenarnya aku malu mengakui ini. Tapi dulu aku pernah suka sama dia. Benarkah? Iya, itu dulu waktu pertama kali masuk sekolah dan aku sekelas dengannya. OMG, cowok ini ganteng banget. Tapi pikiranku kemudian berubah setelah aku melihat dia mengunci seorang anak di dalam loker. Wah, maaf, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tolong keluarkan aku. Sudah aku bilang jangan macam-macam denganku. Kamu lihat, kalau kamu bilang pada guru, akan kumasukkan kamu ke dalam tong sampah ini. Ya enggak, aku nggak lihat apa-apa. Begitu ya? Aku tahu dia memang menyeramkan, tapi aku tidak masalah dengan itu. Jessie itu beruntung banget ya. Dia terlahir punya segalanya, tidak sepertiku yang biasa saja. Sejak lahir, dia sudah punya kelebihan, makanya mudah saja baginya untuk mendapatkan segalanya. Apalagi seorang pacar seperti Sean. Ngomong-ngomong, beberapa hari lalu Sean menangkapku. Kenapa? Dia memaksaku untuk melihat foto adiknya yang masih bayi. Dia punya adik. Hati-hati, Rose. Belakangan dia suka menangkap orang-orang random untuk melihat foto adiknya. Dia punya sisi yang imut juga. Bagaimana kamu dengan Leonard, Rosie? Dia terus-terusan melirikmu loh dari tadi. Sepertinya dia menyukaimu. Rosie masih diam.
Wah, matanya sudah terbuka. Yup, sudah lama. Aku jadi ingin datang ke rumahmu dan melihat Kira. Aku kangen. Sudah lama tidak melihatnya. Datang saja. Ya, akan kupikirkan. Ada apa lagi denganmu? Aku harus datang ke rumah sakit untuk menjalani terapi. Mereka memintaku untuk datang tiap bulan, tapi aku tidak tahu sampai kapan ini berlangsung. Apa selamanya? Sebenarnya aku tidak suka dengan rumah sakit itu. Maaf, aku belum bilang ya kalau yang selama ini ku maksud adalah rumah sakit jiwa. Dulu saat berada di sana aku pernah sempat membencimu, Sean. Aku terus menunggumu untuk datang menemuiku. Tapi berapa lama pun aku menunggu, kamu tidak pernah datang. Kupikir kamu tidak ingin lagi melihat wajahku. Bukan begitu, Jess. Tunggu, aku belum selesai. Setelah itu, aku baru tahu kalau mereka tidak mengizinkan siapapun datang untuk melihatku selain papa dan mama. Kamu hanya tidak tahu kalau aku ada di sana, kan? Tentu saja, kalau aku tahu aku sudah membawamu kabur. Tapi kenapa tidak ada yang boleh melihatmu? Mereka bilang kondisiku parah sekali. Mereka bilang aku sering berhalusinasi dan kemudian menyerang perawat-perawat yang ada di sana. Mereka tidak ingin aku membahayakan orang-orang yang datang untuk melihatku. Aku mengerti. Sekarang, aku hanya ingin tetap bersikap baik agar mereka tidak mengembalikanku ke sana. Dasar, apa yang kamu bicarakan? Tentu saja kamu harus bersikap baik. Hanya aku yang boleh bersikap nggak baik. Aku yang akan menghentikanmu kalau kamu mulai bersikap nggak baik. Dan juga, mereka juga akan mengembalikanmu ke sana. Kalau mereka membawamu, akan ku beli rumah sakit itu. Thanks, love. Cute. Itu bukan hal yang besar kok. Translate sama-sama, love. Aku akan menemanimu ke rumah sakit. Ya, temani aku. Setelah itu main ke rumahku, oke? Aku dengar kamu cedera dan keluar dari tim Kersia Rose. Ya, aku tidak bisa ikut lagi, tapi tidak masalah kok. Posisiku tidak begitu penting dan tidak ada yang melihatku. Kamu bercanda, aku selalu melihatmu. Karena kamu nggak ada di tim Cheers lagi, mungkin ini saatnya gantian aku yang menyemangatimu. Hahaha, ide bagus. Aku tidak sabar untuk melihatmu mengenakan kostum cheerleader. Busku sudah tiba. Bye, Rose. Aku suka bicara dengan Leonard. Dia memang cowok yang baik dan juga sweet. Tapi Sean lebih menarik. Aku ingin jadi seperti Jessie, bisa memiliki seorang Sean. Dia sudah datang. Aku tahu dia tidak pulang dengan Jessie karena Jessie dijemput sendiri. Kerennya aku ingin dikasari olehnya. Bilang sesuatu. Hai, apa kabar? Sean? Apa? Dia sok. Boleh aku lihat adikmu? Aduh, bukan itu yang ingin ku bilang. Oh, adik. Ini? Dia imut sekali. Oh my, aku bicara dengannya. Tentu saja dia imut, dia kan adikku. Aku mau nangis kenapa dia bukan milikku. Aku ingin lebih dekat dengannya. Sean, apalagi? Bolehkah aku jadi lebih dekat denganmu? Apa yang sudah aku katakan, dia pacar Jessie. Maaf. Pip. Itu busku, bye. Sean tanda tanya kan. Dia kan bingung. Dia kan rada-rada nggak pahaman dia. Oke, naik selanjut ke episode yang ke-18. Terlanjur suka.
Setelah ini beres, berikutnya bersihkan gudang ya. Baik, Nona Canberley. Itu Tuan Sean, bangsawan tampan yang tiap pagi datang ke sini untuk menemui kekasihnya, Nona Canberley. Aku ingin memiliki seseorang seperti Tuan Sean dalam hidupku, tapi aku hanya bisa menangis setiap hari karena aku tidak mungkin memilikinya. Hai Rose, kenapa kamu melamun terus? Lakukan pekerjaanmu. Iya, maaf Nona. Bermimpi saja yang kamu lakukan tiap hari. Cepat bangun. Jangan pikir kamu bisa sepertiku atau bahkan memiliki Sean. Dasar jelata. Dek. Ternyata dia hanya bermimpi. Tiap hari aku selalu memimpikan Sean. Tapi kenapa sekarang ada Jessie juga? Tidak ada sedikit pun harapan untukku. Aku ingin Sean. Hiks, dia menangis. Kamu mau tahu pendapatku? Sebenarnya kamu orang yang pintar. Hanya saja kamu kurang belajar. Itu benar. Sebenarnya dulu juga aku lebih pintar dari guruku. Benarkah? Ya. Aku bisa membaca tulisannya, tapi dia tidak bisa membaca tulisanku. Hahaha, bodoh sekali. Siapa? Kamu. Hahaha, terus dia ketawa kan. Dia bisa tertawa dengan cerita yang seperti itu. Oh Jessie, tolong fotokopi ini sebanyak murid yang ada di kelasmu ya. Ini untuk nanti. Dia tidak bisa. Sean megang tangan guru. Kenapa Sean? Lakukan sendiri, dia sedang bicara denganku sekarang. Pak, akan kufotokopi. Terima kasih Jessie, kamu sungguh anak yang baik. Aku akan segera kembali. Ini lagi proses fotokopi ya. Ini ada Rose di sini. Jessie, kamu mau pakai mesinnya? Sebentar lagi aku selesai. Itu kertas dari Mr. Darian kan? Aku sedang fotokopi ini sekarang. Ada berapa orang di kelasmu? Ada 23 orang. Ini ambil saja yang sudah kufotokopi barusan. Tapi ini kan untuk kelasmu. Jangan khawatir, aku bisa fotokopi lagi. Lagi pula aku sedang gak buru-buru. Oh my, dia cewek yang sangat baik. Terima kasih. Jessie, apa sudah selesai? Sebentar lagi Sean. Rose, dia kan suka banget kan dengar suara Sean, jadi dia langsung sadar. Kenapa lama sekali? Kamu butuh bantuan? Enggak juga sih. Bagaimana ini? Aku mau menjepret kertasnya. Boleh? Jangan sampai salah. Mereka terlihat cocok bersama, tapi ini membuat hatiku terasa sakit. Sakit karena aku tahu aku tidak akan pernah memiliki Sean dalam hidupku. Hei, kenapa kamu menangis? Dek. Bukannya kamu cewek yang kemarin? Hah? Jangan padaku. Apa maksudmu bilang ingin lebih dekat denganku kemarin? Terus suasananya kan jadi canggung. Terus si Rose lari kan sambil bilang, kamu salah orang. Aku tidak pernah bicara denganmu. Hei, beraninya kabur dan tidak menjawab pertanyaanku. Sean, jangan pergi, temannya aku di sini saja. Oke? Ya. Wah, kenapa Jessie? Aku hanya ingin memelukmu. Kenapa? Nggak boleh? Tentu saja boleh. Sini. Ya, si Rose nangis kan. Aku merasa seperti orang yang jahat. Aku tidak ingin jadi perusak hubungan mereka berdua. Tapi aku tidak kuat menahan perasaanku. Aku ingin ada Sean dalam hidupku. Kalau saja perasaanku bisa dihapus, pasti sudah kulakukan dari lama. Aku terlambat. Aku sudah terlanjur menyukai Sean, dan dia sudah lebih dulu jadi milik Jessie.
karena baru sekarang aku menyukainya. Apa yang sudah aku lakukan dari dulu, selalu saja menjauhinya. Oke, selesai. Jadi episode ke-18 udah ya sekarang. Jadi besok tinggal episode yang ke-19 dan seterusnya. Jadi ini udah mulai seru ya ceritanya ya teman-teman. Oke, jangan lupa nyalain loncengnya ya teman-teman, agar biar kalian itu nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.